Ona została porwana, rozumiesz? Porwana. Dobra, chodź, pokażę ci coś. Halo teman-teman penikmat konten Ruang Sekilas Film, Ruang Selfie, apa kabarnya? Atau bagi kalian baru pertama kali singgah di konten ini, saya ucapkan selamat datang. Semoga kalian betah menikmati hiburan di konten yang membahas tentang review jalan cerita sebuah film. Di episode Ruang Sekilas Film kali ini, saya akan mereview jalan cerita dari sebuah film yang berasal dari barat yang berjudul The Fuchs 2 yang rilis pada tahun 2024. Film yang berasal dari negara Polandia ini menceritakan tentang permainan konspirasi yang dilakukan oleh dua wanita muda yang bernama Anna dan Julka. Selain Anna dan Julka, mereka juga berkomplot dengan seorang pemuda jomblo bernama Maciek. Mereka berencana merampok ayah kandung Julka yang memiliki kekayaan serta pengaruh yang luar biasa di negara Polandia tersebut. Namun usaha yang dilakukan oleh Anna dan Julka ini tidak berjalan sesuai dengan rencana. Namun sekali lagi demi sebuah tujuan mereka pun tetap berusaha. Jadi bagaimana serunya perjuangan yang dilakukan oleh Julka dan teman-temannya? Simak dengan santai review jalan cerita Fuchs 2 di konten Ruang Sekilas Film ini. Selamat menonton, semoga kalian suka dan semoga kalian betah. I don't give a fuck what you say. I'ma do shit my way. Film ini dimulai dengan menampilkan percakapan yang dilakukan oleh Maciek dan ayahnya yang sedang memeriksa sebuah mobil milik ayah Maciek yang mengalami kerusakan di samping mobil tersebut. Maciek mengatakan bahwa mobil itu rusak akibat dia yang buru-buru melarikan diri setelah ayah si gadis tersebut yang ia kencani mengejar dirinya. Adegan kemudian berganti saat ayah Maciek mendatangi anaknya dan mengatakan sebuah peristiwa yang mengejutkan keduanya, di mana ternyata ayah yang mencoba mengejar Maciek tidak lain adalah seorang Miroslav, pengusaha judi slot yang sangat terkenal di kota tersebut. Kini baik Maciek maupun ayahnya menyadari bahwa bahaya sedang menanti mereka berdua karena ulah anaknya yang berani-beraninya kencan dengan anak pengusaha dan orang yang berpengaruh di kota tersebut. Setelah Maciek mendapatkan nasihat dari ayahnya untuk menghindari anak dari Miroslav, Maciek malah kembali berhubungan dengan perempuan tersebut yang bernama Anna. Bahkan Anna juga meminta kepada Maciek untuk membawanya keluar dari rumahnya tersebut secara diam-diam. Dan sesuai dengan rencana, Maciek pun datang ke rumah perempuan tersebut dengan membawa sebuah jerigen yang berisi bensin, di mana bensin tersebut dia lemparkan ke sebuah kolam renang untuk mengalihkan perhatian para penjaga di rumah perempuan tersebut sehingga bisa mereka melarikan diri dari rumah tersebut secara diam-diam tanpa ketahuan. Keduanya kemudian melarikan diri menuju ke sebuah penginapan yang jauh dari rumahnya tersebut, dan rupanya di tempat ini perempuan tersebut hanya memperalat Maciek dan kemudian dia pun melarikan diri. Sementara itu di rumah Miroslav, dia sedang memarahi para anak buahnya yang telah membiarkan salah satu anggota keluarganya melarikan diri bersama seorang laki-laki tanpa diketahui oleh mereka. Sedangkan kembali kepada Maciek yang kembali tersadar di pagi hari, dia tidak menyadari bahwa Anna telah meninggalkan dirinya. Singkat cerita, dia pun bertanya kepada resepsionis menanyakan seorang perempuan yang bersamanya di tadi malam. Namun ketika dia melihat tayangan di sebuah berita, dia pun menyadari bahwa perempuan yang baru saja dia bawa lari tidak lain adalah istri dari Miroslav itu sendiri. Kini kesialan menimpa dia tanpa harus tahu apa yang harus dia lakukan. Selain melihat berita penculikan, Maciek juga melihat berita tentang aktivis yang bernama Julka yang tidak lain adalah anak Miroslav yang menentang pembangunan modern yang berada di wilayah konservasi hutan lindung. Singkat cerita, Julka ini pun memberitahukan kepada ayahnya tentang kejadian ibu tirinya yang baru saja hilang diculik, di mana penculiknya meminta uang tebusan sebanyak $1 juta.
Kini mereka pun berpikir bagaimana cara menyelamatkan ibu tiri dari Julka tersebut. Pokazuj. Adegan kemudian kembali kepada Miroslav yang berhasil menemukan bukti dari CCTV yang menyatakan bahwa istrinya sebenarnya tidak diculik, melainkan bekerja sama dengan seorang pemuda untuk melarikan diri dari rumah tersebut. Namun Miroslav sendiri menyangkal bahwa dirinya merasa bahwa istrinya memang telah diculik oleh seseorang. rozumiesz? Porwana. Ode mnie. A teraz? Dan setelah melakukan beberapa penyelidikan secara internal, mereka pun menuju ke bengkel ayah Maciek yang memiliki showroom mobil bekas. Di tempat ini kemudian mereka pun bertanya tentang keberadaan Maciek dan istrinya yang telah dia culik. Namun ayahnya tidak mengetahui hal apapun tentang penculikan yang telah dilakukan oleh anaknya tersebut. Dia pun mendapat siksaan dan penyiksaan dari anak buahnya serta membakar beberapa mobil milik ayahnya di tempat tersebut dengan ancaman untuk mengembalikan istrinya secara tepat waktu. Jako ojciec kiedyś mu to powiedziałeś? Setelah mereka puas melakukan penyiksaan terhadap ayah Maciek, mereka pun membakar beberapa mobil milik ayah Maciek di showroom tersebut yang mengakibatkan dia mengalami kerugian yang sangat besar. Setelah kejadian tersebut, Maciek pun segera menemui ayahnya dan melihat ayahnya telah babak belur dihajar oleh anak buah Miroslav tersebut. Maciek pun menjelaskan bahwa dirinya sebenarnya telah dijebak oleh perempuan yang bernama Anna yang menyamar sebagai Julka yang tidak lain adalah istri dari Miroslav. Dia pun mengatakan bahwa dirinya akan mencari perempuan tersebut demi bisa mencari solusi agar tidak ada terjadi masalah di kemudian hari seperti hal ini. Nawet nie myśl o tym. Setelah mencari informasi, akhirnya Maciek pun mendapatkan tempat di mana Anna bersembunyi. Dia pun mendekat ke rumah tersebut dan melihat ada dua perempuan muda di tempat tersebut. Yang tidak lain itu adalah Julka, anak dari Miroslav Slov. Intinya Anna dan Julka telah berkomplot untuk meminta tebusan kepada Miroslav Slov yang tidak lain adalah suami dari Anna dan ayah dari Julka yang sebanyak $1 juta. Di mana Julka pun menjelaskan bahwa tujuan mereka meminta uang sebanyak itu kepada ayahnya tidak lain adalah supaya kerjasama yang sedang dilakukan oleh ayahnya tersebut batal hingga tidak merusak lingkungan yang ada di tempat tersebut. Mendengarkan pernyataan dari Julka dan Anna, kemudian tiba-tiba Maciek pun memeriksa uang yang dibawa oleh mereka. Dan benar saja, Maciek sudah curiga bahwa uang yang dikirimkan oleh ayah Julka ini adalah uang palsu. Singkat cerita, mereka berdua pun ternyata sadar bahwa mereka telah ditipu oleh Miroslav Slov demi menyelamatkan Anna yang dikira diculik oleh seseorang. Melihat kenyataan bahwa Anna dan Julka telah ditipu oleh Miroslav, dia pun mencoba mengajak Maciek bekerja sama dan berkomplot untuk mengambil paksa uang Miroslav Slov dengan rencana kedua yang sedang mereka susun. Rencana pertama yang dilakukan Anna tentu saja kembali ke pelukan suaminya dan mengatakan bahwa dirinya telah dibebaskan oleh sang penculik. Dalam percakapan selanjutnya, Anna mengatakan kepada Miroslav kenapa dirinya tega memberikan uang palsu kepada penculik tersebut dengan taruhan nyawa dirinya yang akan segera terbunuh kalau saja ia mengetahui bahwa ternyata Miroslav telah mengirimkan uang palsu. Namun suaminya tersebut mengatakan bahwa dia tidak akan tahu bahwa itu adalah uang palsu. Sementara itu di tempat lain, Julka mengajak Maciek untuk menjelajah ke sebuah hutan lindung, di mana hutan ini merupakan area yang akan menjadi sebuah lahan bisnis yang hendak dilakukan oleh ayahnya Julka itu sendiri. Di tempat ini Julka mengatakan kepada Maciek bahwa tempat ini adalah sebuah tempat yang menjadi rumah bagi banyak flora dan fauna yang harusnya dia lindungi, bukan dibinasakan. Chcesz zrujnować swojego ojca dla kupy bagna w lesie. Tak samo jak ty chcesz swojego. Jasne, bo zawsze jak kogoś próbuję... Adegan kemudian berganti saat Maciek mengadakan pertemuan bersama Anna dan Julka. Ketiga orang ini kemudian berencana bagaimana bisa merampok kasino milik Miroslav Slov yang berisi banyak sekali uang di tempat tersebut. Singkat cerita, mereka pun salah satu masuk ke tempat tersebut dan mencoba mengamati keadaan sekelilingnya sambil mencari celah dan melaksanakan eksekusi yang hendak mereka lakukan.
Rencana yang lainnya pun dilakukan setelah melakukan pengamatan, di mana Julka dengan menggunakan pakaian yang sedikit seksi mencoba mendatangi teknisi ayahnya yang sedang bersantai di sebuah tempat minum. Dengan menggunakan gaun seperti ini, dia pun memperdaya si teknisi. Singkat cerita, Maciek pun dengan percaya diri berhasil mengambil tas milik si teknisi dan melakukan sebuah pembobolan software di mana dia akan melakukan eksekusi di tempat judi slot dengan rangkaian rencana yang sudah sedang dia lakukan. Pięścią stój, powiedziałem. Albo ona, albo... Adegan kemudian berpindah pada Microsoft beserta anak buahnya yang hendak mendatangi sebuah rumah yang tidak lain adalah terduga penculik dari istrinya, di mana dia akan memberikan beberapa pelajaran berharga. Namun sialnya ketika dia masuk ke dalam rumah tersebut, rupanya seorang polisi dan beberapa anak buahnya telah menunggu di tempat tersebut. Mereka pun mengatakan bahwa Microsoft beserta anak buahnya telah melakukan tindakan ilegal sehingga mereka harus segera dipenjara. Namun sialnya ketika mereka hendak dipenjara, tiba-tiba seorang pengacara hukum yang sangat terkenal dan karena kekuasaannya berhasil membebaskan dia secepat mungkin di hari itu juga. Melihat rencana Julka yang gagal untuk memenjarakan ayahnya sementara waktu, dia pun mencoba rencana yang lainnya. Dengan melakukan sebuah tipu daya, dia pun memberi sebuah isu bahwa anaknya yang bernama Julka akan pergi ke Malaysia untuk melakukan sebuah demonstrasi di mana dia menentang konservasi lindung yang hendak dihancurkan oleh ayahnya tersebut. Mendengar hal ini, ayahnya pun tidak tinggal diam. Dia pun memesan sebuah jet pribadi untuk menyusul anaknya ke Malaysia demi bisa membatalkan niat yang sedang dilakukan oleh anak semata wayangnya tersebut di negeri Malaysia. Dan ketika si Microsoft Love dan anak buahnya lepas landas menuju ke Malaysia, rupanya rencana Julka berhasil. Bahwa sebenarnya dia, Maciek beserta Anna masih berada di Polandia dan hanya mengatakan isu tersebut sebagai isu kebohongan semata. Singkat cerita, mereka pun menjalankan eksekusi untuk masuk ke rumah judi milik Microsoft dan mengambil semua harta kekayaannya di malam itu juga. Dalam melaksanakan eksekusi ini, mereka tidak hanya bertiga namun juga bekerja sama dengan beberapa veteran yang dianggap penting dalam menjalankan rencana mereka. Salah satunya seorang veteran polisi yang kemudian mencoba mengacaukan acara di judi kasino tersebut. Dia pun dipanggil ke ruangan teknisi dan menjelaskan apa yang sedang dia lakukan. Rupanya si teknisi ini sengaja masuk ke ruang tersebut dan berhasil melaksanakan rencananya dengan menukar software di tempat tersebut sehingga mesin judi slot yang seharusnya dikendalikan dari ruang teknisi ternyata telah dihacker oleh si Maciek tersebut. Akibat ulah yang dilakukan oleh Maciek dan teman-temannya menyebabkan bandar judi kalah besar di malam hari itu. Semua pengunjung yang datang ke judi tersebut mendapatkan poin dari mereka semua. Sedangkan Microsoft Love yang telah sampai di Malaysia mencoba menyalakan handphonenya dan mendapatkan sebuah berita yang sangat mengejutkan bahwa dirinya telah dirampok habis-habisan oleh pengunjung, bahkan termasuk oleh istri dan anaknya tersebut. Misi pun berhasil. Kini Maciek sangat puas berhasil membuat penganiaya ayahnya menjadi jatuh miskin. Dia pun kemudian meninggalkan Julka tanpa kesan apapun di malam itu juga. Grana w historii kasyn w Polsce. Jak potwierdzają... Adegan kemudian berpindah saat Microsoft melihat televisi yang menyatakan bahwa dirinya telah jatuh miskin dalam satu malam akibat ulah dari anak semata wayangnya tersebut. Walau seperti itu, ternyata Microsoft tidak menaruh dendam apapun kepada anaknya, malah sebaliknya dia pun sadar bahwa dirinya harus kembali ke jalan yang benar. Selain itu, dia pun kemudian berdamai kepada istrinya yang telah memenangkan judi di kasino tersebut yang membuat Microsoft kembali memiliki sedikit uang dan memperbaiki apa yang harus dia perbaiki. Inilah akhir cerita dari film Fox ini, di mana Anna, Julka, dan Maciek berhasil menggagalkan usaha yang dilakukan oleh Microsoft Love untuk merusak hutan wisata di tempat tersebut. Terima kasih sekali lagi untuk kalian yang sudah menonton konten jalan cerita pada episode kali ini.
Silakan komentar di bawah untuk kelebihan dan kekurangan jalan cerita pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya, sampai jumpa di Ruang Sekilas Film.